Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi, dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu, link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Bella semangat terus videonya sampai habis, silahkan subscribe buat yang belum, dan jangan lupa nyalakan loncengnya, agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas, kalau ingin banyak uang, perhatikan keselarasan ini. Bagi kebanyakan orang, uang dan kebebasan adalah sama. Dan karena Anda sadar adalah hak Anda untuk bebas, maka hubungan dengan uang adalah salah satu subjek yang penting dalam pengalaman hidup Anda. Meskipun beberapa orang telah menemukan kebebasan dengan mengizinkan sejumlah besar uang mengalir ke dalam pengalaman mereka, tetapi lebih sering yang terjadi adalah mengalami dengan lebih sedikit uang daripada yang dibutuhkan atau inginkan, sehingga kebanyakan dari mereka akan merasa tidak bebas. Ada hubungan antara pemikiran yang selama ini Anda pikirkan tentang uang dan perasaan Anda saat memikirkan uang. Pertama tentu adalah menyadari hubungan pikiran dan perasaan tentang uang ini, karena nantinya Anda bisa memutuskan dengan sengaja mengarahkan pikiran Anda untuk mengakses kekuatan alam semesta, dan jika ini dilakukan dengan benar, maka sinkronisitas mulai terjadi. Yang dijumpai adalah tidak selalu bahwa waktu dan upaya fisik itu relevan dengan kesuksesan finansial. Tentu di dimensi fisik di dunia ini perlu proses yang membutuhkan waktu, dan Anda tetap perlu bekerja untuk itu. Tetapi waktu dan upaya yang Anda lakukan tidak lagi sama. Landasan berpikir sederhananya bahwa alam semesta dan dunia batin Anda adalah terhubung. Saat Anda berpikir tentang sesuatu, maka itu harus ada padanannya di dunia fisik. Tentu ada syarat ketentuan yang berlaku di sini, yakni menggunakan pikiran bagi batin yang telah terlatih. Walaupun sering kita dengar atau bahkan mengalaminya sendiri, itu tidak benar karena saya ingin dan sering memikirkan uang, tetapi saya terus berjuang dan tidak pernah cukup uang. Seringkali orang berasumsi bahwa karena mereka mengucapkan kata-kata, saya ingin lebih banyak uang. Niat saya adalah untuk meningkatkan penghasilan. Mereka sepertinya berbicara positif tentang uang. Anda ingin lebih banyak uang, tetapi di saat yang sama pula ketika berbicara tentang uang atau apapun terkait uang, Anda merasa takut atau tidak nyaman. Perasaan negatif tentang uang. Ini pun Anda berbicara melalui perasaan Anda. Perasaan tidak cukup uang. Pikiran mungkin secara sengaja Anda arahkan tentang banyak uang, omset yang meningkat, berbicara tentang peluang ada di mana-mana. Tetapi perasaan yang muncul berlawanan, tidak cukup uang, perasaan takut atau kecewa di satu sisi. Anda kemudian mengabaikan perasaan ini dan kembali mengarahkan agar pikiran tetap positif tentang uang. Tapi suasana hati yang sering muncul sebenarnya adalah petunjuk yang bisa mengarahkan Anda kepada keyakinan yang membatasi diri selama ini atau mental block. Ketika terus-menerus memusatkan perhatian pada sesuatu, itu menjadi semakin mudah untuk terus fokus padanya. Karena Law of Attraction sedang bekerja sesuai perhatian terus-menerus yang Anda berikan atas sesuatu. Tapi kemudian secara emosi, Anda sedang mengembangkan suasana hati atau sikap. Secara vibrasi, Anda akan membentuk alur vibrasi yang jadi kebiasaan Anda atau dinamakan dengan emotional setting point. Apa itu emotional setting point? Titik pengaturan emosi Anda yang berada di tengah atau rata-rata dari semua pasang surut emosi harian Anda. Saat Anda mengalami suasana hati atau perasaan yang berbeda sepanjang hari, Anda melakukan perjalanan naik turun dalam skala emosi, dari kegembiraan, penghargaan dan cinta, hingga kemarahan, kecemasan, kesedihan, dan rasa bersalah. Suasana hati menunjukkan perwakilan yang baik dari apa yang Anda tarik ke dalam pengalaman hidup Anda. Suasana hati Anda atau perasaan Anda secara umum tentang sesuatu adalah indikasi yang jelas dari vibrasi Anda.
Dengan kata lain, ketika Anda mulai meniatkan atau memfokuskan sesuatu, misal impian atau tujuan tertentu melalui diri Anda, kemudian mengalir keluar, maka secara otomatis vibrasi Anda langsung berada pada alur vibrasi yang paling dominan atau sudah jadi kebiasaan atau setting point tersebut. Jadi kalau saat kecil orang tua Anda seringkali mengalami kesulitan keuangan, selalu kekurangan uang dan tidak mampu untuk membeli barang-barang yang diinginkan, dan ini seringkali dibicarakan di rumah Anda bersama emosi kekhawatiran dan ketakutan. Seringkali tanggapan saat Anda meminta sesuatu kepada orang tua selalu dijawab, "Kita tidak punya uang." Atau jawaban seperti, "Hanya karena kamu menginginkannya, tidak berarti kamu akan mendapatkannya. Dan kamu seperti semua orang dalam keluarga ini harus belajar untuk hidup tanpanya," dan sebagainya. Karena bertahun-tahun Anda terpapar pikiran-pikiran kekurangan ini, kebiasaan berpikir Anda tentang uang, maka emotional setting point Anda menimbulkan harapan yang rendah akan kesuksesan finansial. Jadi kapanpun Anda memikirkan tentang uang atau kelimpahan, suasana hati Anda atau sikap Anda akan segera berubah menjadi kekecewaan, kekhawatiran, atau kemarahan. Jadi kalau keinginan untuk memiliki banyak uang karena didorong oleh rasa kekurangan atau keterbatasan uang di masa kecil, maka getaran kekurangan ini yang kemudian diperkuat. Walaupun keinginan atau niat Anda adalah untuk meningkatkan kondisi keuangan. Setiap kali ada pemicu kata-kata uang, memikirkan uang, maka rekaman kekecewaan, kekhawatiran, atau kemarahan akan dimunculkan kembali ke permukaan. Jadi kalau ingin banyak uang, keselarasan dengan perasaan penting diperhatikan. Ya, suasana hati Anda atau perasaan Anda secara umum tentang sesuatu adalah indikasi yang jelas dari vibrasi Anda, agar tidak menjadi counter intention atau sabotase diri. Jika ingin melakukan perubahan mendasar, mau tidak mau harus ada kondisi batin yang berbeda. Getaran yang berbeda yang berarti Anda bukan hanya memikirkan pikiran yang terasa berbeda, tetapi juga memiliki perasaan yang berbeda. Tantangannya memang di sini. Jika sedari kecil terbiasa berebut, takut tidak kebagian, terbiasa meminta, jarang memberi, kurang rela hati dengan alasan kurang, akan kehilangan jika harus berbagi dan sebagainya, tentu tidak memiliki rasa kelimpahan itu. Walaupun pikiran diarahkan untuk menghasilkan uang, tetapi rasa takut, rasa kekurangan, rasa tidak aman akan menahannya. Melatih pikiran tentu penting, tetapi membenahi hati juga tidak kalah pentingnya. Agar bisa sehati sepikir dalam mencapai tujuan, adanya keselarasan antara pikiran dan hati, agar energi manifestasi bisa mengalir lancar karena selaras dengan irama semesta. Baiklah, pemirsa, itu bagian ke-246 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu ya. Sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar Anda mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.